Manusia juga begitu, kalau dia sudah lemah imannya, hatinya sudah mulai bekarat, cara untuk menghidupkan hatinya itu adalah disiram dengan Al-Quran. Disiram dengan Al-Quran. Ramadan itu butuh fisik yang baik. Baca Al-Quran juga butuh fisik yang baik. Kalau fisiknya mulai melemah, konsentrasi untuk memikirkan mentadaburi Al-Quran juga bakal melemah. Tadi malam, kemarin malam di Masjid Kanawa. Kanawa itu tarawihnya 20. Masjid Kanawa tarawihnya 20. Imamnya pas rakaat pertama tarawih setelah waladhdallin langsung baca awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau jamaah yang kenal ayat ini pasti langsung bilang, wah ini alamat ini. Alamat apa? Panjang ini. Betul. Imamnya tuh baca dua ayat. 2 ayat rakaat pertama, nanti di rakaat yang kedua setelah waladhdallin 2 rakaat lagi. 4 rakaat pertama tarawih itu tidak biasanya jamaah Kanawa. Biasanya itu semangat. Ini 4 rakaat ini terlihat sekali wajah cemas. Wajah cemas itu di wajah para jamaah itu terlihat sekali. Karena sebagian jamaah Kanawa itu tunggu 8 rakaat langsung kabur. Ada yang nunggu sampai ada yang menyelesaikan 20 rakaat. Sampai di rakaat ke-6 imam baca masih dalam bagian itu. Setelah waladhdallin lalu kemudian baca beberapa ayat sampai di ayat wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadhdallin. Anak-anak di belakang amin. Rupanya bukan anak kecil saja, anak besar juga ada yang bilang amin. Subuh tadi isi kajian di Kanawa dan sempat singgung, kita kira ini cuma anak kecil yang bilang amin. Rupanya ada juga anak besar juga yang bilang amin. Jadi konsentrasinya kalau sudah fisiknya mulai melemah, konsentrasi terhadap Al-Quran juga mulai melemah. Ya kalau dia konsentrasi dia akan sampai anak-anak yang keluar 8 rakaat keluar itu berteriak, paling bagus ketemu di Kanawa amin ada 2 kali. Sudah ngomongnya amin 2 kali. Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya ingin untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu lebih. Ta'amul kita dengan Al-Quran itu mesti banyak. Baik secara hifzan, tilawatan, wa hifzan, menghafal. Ini yang kedua, ini ngeri. Yang tilawah, bawaannya insyaAllah lah, Ustaz bisa insyaAllah. Tapi yang hifzan, yang menghafal itu, yang punya pengajian pekanan, lalu dikasih tahu sama ustadznya atau ustazanya. Nanti insya Allah besok kita skor hafalan ya. Jawabannya iya insya Allah Ustaz. Tapi sudah bikin schedule.
Ba'da asar mulai pengajian pekanannya, dia datangnya qabla maghrib. Kenapa? Karena ngerinya di store hafalannya itu. Beberapa teman-teman tuh merasa ngeri kalau dia store hafalan sama Ustadz Mardin Wali. yang laki-laki ya. Mereka, siapa yang ini? Ustadz Mardin. Ya sudahlah, kita sadaqallahul azim saja. Begitu. Lalu selain tilawatan wa hifzan, ada interaksi kita, ta'amul kita dengan Al-Quran. Sisi lain adalah tadabburan, mentadaburi Al-Quran. Kalau sudah mentadaburi, nanti bagian yang terakhir tatbiqan, mengamalkan apa yang ditilawahkan, ditahfizkan, ditadaburi, itu diamalkan. Jadi kita ingin meningkatkan interaksi kita, ta'amul kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam surat Fatir itu di ayat 29 sampai 30-an, 31. Allah jelaskan kenapa kita itu mesti dekat dengan Al-Quran. Di antaranya karena Al-Quran itu dia adalah bekal bagi seorang muslim. Al-Quran itu bekal, sebaik-baik bekal yang disiapkan oleh seorang mukmin untuk menjalani satu hari di mana dia lalui. Dan Allah bilang, alladzina yatluna kitaballahi wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah, sesungguhnya orang-orang yang mentilawahkan Al-Quran. Tilawah itu beda dengan yaqra'un. Ayatnya itu tidak menyebutkan walladzina yaqra'una Al-Quran. Kalau iqra, baca, ya sudah sekedarnya bacalah. Persis kayak baca imam yang ketemu lihat 20 rakaat dalam 7 menit itu. Antum pernah lihat tidak? Dia sholat tarawih 20 rakaat dibuatnya dalam ekspres, dalam bentuk yang paling mini, dibuat dalam 7 menit. Antum sudah lihat semua ya salat itu? Dimulai dari takbir Allahu Akbar. Saya tahu dia baca, ini dia kasih langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kalau yaqra'un, itu termasuk yaqra'un. Yang kayak begitu dikategorikan yaqra'un, membaca. Tapi Allah bilangnya walladzina yatluna, tilawah. Tilawah berarti hak-hak Al-Quran itu mesti dipenuhi. Setiap hak huruf dipenuhi, cara bacaannya pun diperbaiki dengan baik. Jadi kata Allah, walladzina yatluna kitaballahi, orang-orang yang mentilawahkan Al-Quran. Wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian dari kami rizkikan kepada mereka. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu sebenarnya mengharapkan
dagangan yang tidak akan pernah rugi. Antum pernah bayangkan ada orang yang berdagang yang tidak akan pernah rugi? Ada tidak di dunia ini yang dagangannya itu tidak pernah rugi? Dia mesti rugi ada. Satu-satunya dagangan yang tidak akan pernah rugi itu 3 tadi. Kalau ada orang yang tilawah Al-Quran berjam-jam, mendirikan sholat, lalu kemudian menginfakkan sebagian desinya di jalan Allah, kata Allah, itu dagangan yang tidak akan pernah rugi. Kamu berinteraksi dengan Allah, selalu kamu untung. Sebagian ulama bilang, kalau kita merasakan dalam kehidupan kita, ada rasa satu hari yang kita jalani, terasa hati itu keras. Hati keras, kemudian terasa tidak ada semacam keberkahan, kemudahan dalam banyak hal. Mereka bilang, itu pertanda kamu bermasalah di 3 ini. Yang ngaji pekanan, aut-autan, itu pasti bermasalah di 3 ini. Kalau dia tidak tilawah dengan baik, atau sholatnya bermasalah, ataukah infaknya yang kurang. Habis ngaji, habis tilawah dengan taujih dari ustadznya, udah sebelum ini kita infak dulu. Nah, yang malas infak padahal punya kelebihan, atau mungkin per bulan punya kelebihan yang mesti dia infakkan, dan infak itu pasti tidak akan diserahkan di halal lain kecuali yang barang baik semua. Kalau dia malas, itu efeknya adalah dalam kehidupan dia. Jadi bekal sebaik-baik bekal yang disiapkan oleh seorang muslim dalam satu hari itu adalah bekalnya adalah Al-Quran, sholat, dan infak. Jadi kalau ditilik-tilik hadisnya itu luar biasa. Tentang Al-Quran, kata Allah, orang yang baca Al-Quran di waktu fajar apa? Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhudan. Yang tilawah Al-Quran habis subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat kalau lihat orang lagi tilawah, didoain. Allah, fulan lagi tilawah, ampuni dia. Yang sholat pun demikian. Yang pagi-pagi sebelum pergi ke masjid sudah menyiapkan uangnya 1.000, 2.000, ya. Siapkan uang parang itulah. Ini potong, ini paling tahu. Ada orang tertentu, saya kayaknya bukan di sini lah. Ada orang tertentu tuh mengerti. Kalau dia teruang di sak, dia tahu. Kalau saya ditaruh, dia tuh tahu mana dari akun pengerasa. Ini mana yang 100.000 uang merah-merah, mana yang uang biru, mana yang 2.000. Kalau ayo infak, kasih masuk, dia pici-pici. Oh, ini kayaknya 100 sek. Oh, ini sek, ini uang biru, ini 50. Ah, ini. 5.000. Ya, orang yang infak di subuh hari itu ada malaikat yang nanti akan mendoakan. Ya Allah, gantikan ini, kalau ada orang infak itu, malaikat doakan, ya Allah, gantikan ini orang yang infak ini dengan yang baik. Kalau orang yang infak didoakan sama malaikat, ya, mudah-mudahan hartanya tuh habis, hancur. Sampai di ayat yang kedua kata Allah, di ayat 30, 29 habis itu 30, Allah bilang tentang orang yang tadi berdagang dengan Allah dengan 3 amalan tadi. Kata Allah,
liwaffiyahum ujurahum. Karena dagangan kamu tidak akan pernah rugi, saya akan penuhi pahalamu. Wa yazidahum min fadlih. Bukan hanya itu, Allah tambahkan lagi. Udah dikasih pahalanya, Allah tambah lagi pahalanya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha bersyukur. Kasih sedikit Allah bersyukur. Amal hamba kalau bikin amalan sedikit itu Allah paling bersyukur. Sampai terakhir baru di ayat berikutnya itu sampai Allah bilang, yang tidak menyiapkan bekalnya Al-Quran ini dengan baik, mereka itu cuma nanti 3 macam. Kata Allah, summa awrasna al-kitab alladhina astafainahu ala ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Menurut antum, yang disebut yang kami pilih, hamba yang kami pilih untuk dapat Al-Quran ini siapa? Siapa? Orang yang Allah wariskan dan Allah pilih untuk pegang Al-Quran ini siapa? Siapa kira-kira? Ya kita, antum. Di tangan antum ada Al-Quran tidak? Kita inilah pewarisnya. Kita ini yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Summa awrasnal kitab. Kami ini yang mewariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Jadi kita, umat Muhammad ini adalah hamba-hamba yang Allah pilih untuk pegang Al-Quran ini. Tapi dari hamba-hamba yang Allah pilih ini, mereka kemudian terbagi lagi menjadi 3 yang tadi Ana bilang. Kata Allah, faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang terhadap bekal Al-Quran ini zalimun li nafsi. Dia itu menzalimi dirinya sendiri. Satu hari yang dia lalui itu wala 1 juz, wala 1 surat, wala 1 halaman, wala 1 ayat, wala haula wala quwata illa billah. Sengaja. Semenjak bangun tidur, kurang tahu dia bangun tidur itu ngucapin doanya tidak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ayo baca doa biar bangun. Nanti tidur bangun. Itu dari situ sampai kemudian tidur kembali tidak sempat membaca ayat Al-Quran. Jadi kita diminta untuk menyiapkan bekal kita tadi. Yang berikutnya, ta'amul kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran, dia itu sebagai pembersih jiwa kita. Al-Quran itu sebagai pembersih jiwa kita. Di surat Ar-Ra'd ayat 17, di mana Allah bicara tentang air. Yang air itu kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan isti'arah, perumpamaan. Diumpamakan Al-Quran itu sama seperti air. Atau istilahnya namanya wajhus syabah, persamaannya. Apa persamaan Al-Quran dengan air? Dalam Al-Quran disebutkan Al-Quran wa anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan dari langit air. Sama juga dengan Al-Quran.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami turunkan. Sama dengan airnya itu sama-sama diturunkan dari langit. Yang kedua, Al-Quran dengan air itu sama-sama menghidupkan. Karena Allah bilang, afaman kana mayyitan. Kamu udah lihat belum ada tumbuhan yang layu, atau ada yang mati, orang-orang yang hatinya mati. Fahyainah, lalu kami hidupkan dia dengan cahaya Al-Quran. Jadi itu sama persamaannya antara air. Kalau ada tumbuhan yang layu, disiram air. Tapi perhatikan air apa? Jangan pakai air sana, air laut. Ya, ibu-ibu yang punya, dulu itu beberapa waktu lalu itu lagi heboh, ibu-ibu koleksi bunga. Sampai ada yang bilang, ibu-ibu kalau pergi, ibu bukan bapak, mau lihat ibu-ibunya. Ibu-ibu kalau pergi ziarah silaturahim ke ibu-ibu yang lain, adalah sembunyikan tuh bunga-bunga itu, sembunyi. Kalau asal dapat lihat, bisa keseng ini beta ambil, kita ambil. Nah, bunga-bunga itu kalau pakai air sana, air di luar sana, air garam siram, akan cepat hancur ke apa. Tapi air yang dimaksud adalah anzala minas sama, air yang turun dari langit. Kalau disiram, tumbuhannya kembali baik. Manusia juga begitu. Kalau dia sudah lemah imannya, hatinya sudah mulai bekarat, cara untuk menghidupkan hatinya itu adalah disiram dengan Al-Quran. Disiram dengan Al-Quran. Bahkan ada yang bilang kita itu tidak bisa membayangkan orang bisa bertahan satu hari itu dengan hatinya tetap tertaut dengan Allah kalau dia tidak pernah baca Al-Quran satu hari itu. Sulit terbayangkan. Bahkan kalau dalam aktivitas-aktivitas dia yang dia inginkan di situ ada kemaslahatan dakwah, kemaslahatan ada kebaikan-kebaikan, itu sulit terbayangkan orang yang jauh dari Al-Quran. Dia punya pikiran tentang dakwah di situ. Kalau dia jauh dari Al-Quran, itu sulit. Jadi kembali lagi Al-Quran itu dia akan sama-sama membersihkan orang. Kata Allah, anzala minas sama'i ma'an. Al-Quran juga turun dari langit. Fasalat awdiyatum biqadariha. Lalu air yang turun dari langit itu ditampung oleh audiyah. Bukan Audi. Audi nama orang. Audiyah itu artinya jamak dari wadi. Wadi itu artinya lembah. Air turun, ada sebagian lembah itu yang menampung. Jadi diistilahkan kalau Al-Quran turun, ada sebagian orang tuh mampu menampung Al-Quran dengan banyak. Nanti akan bermanfaat lagi macam masing-masing orang beda-beda. Daya tampungnya karena disebutkan daya tampung, karenanya Allah sebutkan di situ biqadariha, dengan ukurannya, dengan takarannya. Ada lembah yang mampu tahan air begitu banyak. Ada yang mampu tahan air karena akan pohon-pohon secabut, walhasil akan jadi banjir. Ada yang mampu tahan. Sama dengan manusia, antum, kita ini.
Al-Quran itu turun dan masing-masing kita berbeda untuk menampung Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran mampu sekali duduk dalam 1 jam bisa 2 juz. Bisa kasih? Antum juga ragu-ragu. Ada nanti yang dibawa dari itu juga 1 jam 1 juz saja. Saya kata dia, Ustaz, anak baca 1 juz 1 jam itu anak mata sudah kunang-kunang. Ya karena memang kadarnya dia, daya tampung dia dengan Al-Quran cuma segitu. Ada yang 1 jam tuh palingan mungkin setengah juz. Ada yang 1 jam 1 lembar. Itu dia bikin apa? Oh, itu dia ejakan setengah mati. Ya, kalau dia baca surat Al-Mulk, taba, itu taba dah. Oh, mesti taba saja sudah. Dan ada yang memulai, baru mulai a'udzubillahi ta'awuz kemudian basmalah, itu langsung sudah terpikirkan kapan sadaqallahul azimnya. Dulu ada teman dulu masih di Tuan, belum puasa begini, kalau tadarusan ini anak ini sering datang permakan kue saja. Sekarang ini Bapak Ibu, kue hari ini yang didapatkan di tadarusan atau yang biasa ada acara apa begitu pulang bawa kue, itu anak-anak sekarang suseng inilah excited lah dong, suseng wah begitu. Kalau coba tanya di anak-anak 90-an 80-an, itu bapak kalau pulang ya, dulu itu kalau baru pulang bawa dari tahlil ada bawa kue itu, masya Allah, beta mau kue ini, itu anak dulu tuh begitu. Antum ini jadi anak sekarang ini, jadi kan saya ngerasa. Sampai di mana tadi? Kue. Sebelum kue apa tadi? Ini gara-gara kue ini. Jadi biqadariha. Jadi ini anak ini dia baca Al-Quran, ini biqadariha ini. Karena dia datang tilawah, tadarusan cuma mau kue. Bapak Ibu dia baru datang, dia duduk mengaji. Saya ada pegang cookies, dulu biasa pegang cookies, bukan kue. Cookies, semua pegang cookies, duduk dulu. Dia duduk. Jadi Bapak Imam sepiki dia baca. Ya, biasanya kan kalau tadarusan gitu, ya karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sambil lihat Bapak Imam. Bapak Imam sepiki, taqabbalallahu minkum. Ya ada yang mulai begitu. Baca Al-Qur'annya, ketika dia ta'awuz dan basmalah, dia sudah pikirkan kapan dia mesti mengatakan sadaqallahul azim. Jadi biqadariha. Sama juga ada yang menghafal Al-Qur'an juga begitu, biqadariha. Satu hari ini ada yang bisa menyelesaikan 30 juz. Amin lah. Antum pernah dengar ada yang selesaikan satu hari 30 juz? Itu adanya cuma di Gaza, di Sofwatut Tahfiz. Itu anak-anak yang duduk ba'da subuh, store 30 juz, selesainya di waktu Isya. Karena antum tahu 4.000 orang yang kemarin di Tufanul Aqsa itu lulusan dari Sofwatut Tahfiz yang sekali duduk lalu kemudian selesai 30 juz. Mereka itu tidak sembarang menghafal, tapi hafalannya hafalan yang mutqin, yang lancar. Bukan yang nanti datang di Musyrif Store, Ustaz, surat An-Naba. Oke, gas. Amma yatasa
Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Alun. Alun. Anin naba'in. Amma yatasaalun. Anin naba'in. Anin naba'in. Anin naba'in. Azim. Azim. Itu antum bukan tahfiz. Itu antum dituntun. Itu dibimbing namanya. Satu hari mereka surah Falaq begitu. Jadi Al-Quran itu turun biqadariha. Masing-masing kita tuh punya kemampuan. Bahkan yang sholat menggabungkan, mengcombine antara tilawatil Quran dan aqamatus salat. Orang yang berdiri sambil tilawah Al-Quran, itu masing-masing orang punya kadar masing-masing. Ini kalau sholat biasa saja, sholat Isya di luar Ramadan, ini karena sering dapatnya tuh di Al-Fatah. Ada orang Al-Fatah, beberapa jamaah bilang, kalau Ustaz Hatta kalau hari Rabu Isya, oh pasti itu panjang itu Pak. Waktu sholat Isya itu pasti panjang. Kenapa? Atau sering baca agak panjang-panjang. Padahal bacanya itu satu halaman setengah saja. Dia ini karena sudah terbawa dengan juz 30. Dia sudah terbawa dengan juz 30. Jadi pas dengar yang ayat agak panjang padahal setengah, ini kayaknya akan yang ada dia pun. Ya kalau di juz 30 kan amma yatasaalun anin naba'il azim. Oh ini kan pendek-pendek. Kalau yang baca surat Al-Baqarah atau Al-Imran itu kan panjang. Mana imnya, mana umnya, yang ada. Bawaannya itu suuzan sama Al-Quran. Ini kayaknya panjang ini. Ini tilawahnya panjang. Tapi ada orang yang mampu. Kalau suratnya panjang-panjang lah. Karena panjangnya itu cuma kalau dikasih lihat Al-Qurannya, pasti dia kaget. Padahal akan setengah saja. Kalau baca surat Al-Fajr justru lebih panjang. Dan ada orang yang mampu untuk berlama-lama dengan Al-Quran. Rasulullah SAW dengan Huzaifah al-Yaman itu, yang tilawah Al-Qurannya panjang sekali. Ya antum-antumnya sudah tahulah kisahnya. Huzaifah itu cerita di usia beliau mungkin sekitar 16-an atau 15-an. Berarti ini apa? SMA ya? Anak SMA. Rasulullah SAW ajak mabit di rumah. Ajak mabit di rumah. Sepertiga malam Rasulullah kasih bangun. Bangun mulai Rasulullah buka dengan Al-Fatihah. Rasulullah buka dengan Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi. Ini jamaah ini banyak hadis yang mau diterima. Kalau golin Alif Lam Mim, oh yang mungkin Alif Lam Mim. Dari itu sampai ayat 50 Rasulullah stop, lanjut sampai 100, sampai selesai surat Al-Baqarah, lanjut lagi kemudian sampai surat Al-Imran, lanjut lagi di surat An-Nisa, baru ruku. Kiranya rukunya itu cuma sebentar, padahal rukunya lebih sama dengan berdirinya. Dan masing-masing ketum itu akan disesuaikan dengan ketum kemampuan kayak tadi. Lalu kata Allah di surat tadi Ar-Ra'd, fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadar rabiyah. Air itu kalau dia turun dari lembah, kalau dia mengalir, itu dia bawa buih, kotoran-kotoran semua dia bawa. Antum ini kalau lihat di kali itu kalau hujan lalu air turun deras itu segala macam dia bawa. Yang kotoran buih itu
Itulah yang disebut dengan pembersihan itu. Sampai terakhir nanti Allah bilang, fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a. Tadi yang kotoran-kotoran itu nanti kalau sudah selesai itu dia akan hilang dan air kali itu kembali menjadi jernih. Begitu juga ketika seorang muslim dia sedang membaca Al-Quran, itu artinya dia sedang membersihkan dirinya. Tentu ketika tilawah Al-Quran pertama-pertama mungkin belum bisa merasakan nikmatnya tilawah Al-Quran. Tapi itu jangan sampai itu berhenti. Jangan sampai berhenti di situ. Tambah lagi baca Al-Quran. Baca lagi Al-Qurannya. Sampai nanti yang kotor-kotor dari hati kita itu hilang. Sampai kemudian yang tinggal itu adalah kenikmatan ditilawahkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW tilawah Al-Qurannya itu dahsyat sekali. Sampai Aisyah radhiyallahu anha cerita, Rasulullah membaca Al-Quran itu ada di masa-masa yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan oleh orang tuh orang baca Al-Quran di situ. Kata Sayyidah Aisyah, kuntu haidah. Satu saat saya dalam keadaan haid. Lalu Rasulullah SAW ingin mendekati dirinya denganku. Lalu Rasulullah SAW letakkan kepalanya di atas paha, tidur di atas paha Sayyidah Aisyah. Kalau anak-anak muda bilang, apa ini? Ya, so sweet. Ya. Rasulullah tidur di atas pahanya Sayyidah Aisyah. Lalu kata Aisyah, Rasulullah masih mentilawahkan Al-Quran. Dr. Abdul Wahab At-Turiri bilang, Rasulullah romantis itu memang ajaib. Sampai di situasi kayak begitu yang orang tidak terpikirkan nanti ada mentilawahkan Al-Quran, Rasulullah pakai momen itu untuk tilawahkan Al-Quran. Ya, kalau yang zaman sekarang kalau suaminya tidur begitu, di videoin, dikasih masuk ke Instagram. Jadi tambah dengan lagunya apa? Lagu Yali. Asik. Rasulullah SAW begitu dengan Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi Al-Quran itu dia gunanya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Lalu yang ketiga, Al-Quran itu kalau dibaca dalam sehari itu dia menjadi penguat bagi kita. Orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan jumlatan wahidah? Kenapa tidak diturunkan satu kaligus saja? Semusa berangsur-angsur begitu. Pertama surat Al-Alaq 1-5. Nanti kedua lagi nanti di surat Al-Muddatsir, Al-Muzammil. Habis itu nanti di surat apa lagi begitu? Kenapa tidak diturunkan satu kaligus saja nih Al-Quran? Kata Allah Azza wa Jalla, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang demikian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu untuk menguatkan hati kamu, kata Allah Azza wa Jalla. Warattalnahu tartila, agar kami baca Al-Quran itu secara tartil. Bapak Ibu dirahmati Allah, situasi yang kita alami di dunia ini itu corak, nano-nano. Awalnya ketong dalam keadaan senang, tiba-tiba saja ada sesuatu yang bikin ketong itu sedih.
Atau dalam keadaan baik-baik, tiba-tiba saya ada sesuatu yang bikin ketong tuh kaget. Atau dalam keadaan sedih, tiba-tiba saja ada sesuatu yang kemudian bikin ketong tambah stres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya tuh semua yang alami dilalui oleh manusia itu Rasulullah SAW alami. Bahkan cobaan Rasulullah SAW itu lebih berat. Cobaan Rasulullah SAW di rumah tangga itu berat. Ada cobaan Rasulullah SAW di peristiwa hadisul ifk. Ya, Sayyidah Aisyah dituduh selingkuh, atau bahasa sekarang apa ibu-ibu? Jadi pelakor dengan salah seorang sahabat yang namanya Sofwan. Sampai dalam ayat Al-Quran disebutkan Rasulullah sampai bingung mau komentari dia bagaimana. Jadi waktu pergi perang, waktu mau pulang, Sayyidah Aisyah itu ada punya hajat begitu di satu tempat. Ada riwayat yang menyebutkan beliau tuh mencari kalungnya yang jatuh. Cari-cari capek, beliau ketiduran. Lalu pasukan yang ada di kemah itu, mereka mengira Sayyidah Aisyah itu ada di dalam kemah itu. Biasanya kalau antum lihat ada orang dulu itu kalau onta biasa kan taruh ada apa namanya? Ya itulah. Apa namanya? Itulah. Yang biasanya khusus di situ di dalamnya perempuan duduk di dalam. Sayyidah Aisyah di zaman itu masih belasan tahun. Jadi masih langsing. Belasan tahun jadi masih langsing. Jadi orang-orang yang ambil Sayyidah Aisyah itu mereka bilang, ya ketong ambil akan pun tandu itu ke atas, naik ke atas itu, ketong rasa, oh iya, antu ada di dalam. Tapi saya tahu kalau Sayyidah Aisyah itu ada masih tertidur di luar. Sudah diangkat naik di onta. Gimana pasukan beres? Beres. Oke, jalan. Bismillah. Berjalan. Mereka jalan tidak tahu kalau Sayyidah Aisyah ini ada tertidur di tempat yang lain. Sayyidah Aisyah setelah terbangun kembali ke tempat kemah tadi. Bapak Ibu waktu kembali ke tempat kemah hanya cuma ada satu orang. Siapa? Sofwan tadi. Sofwan ini orang terakhir. Dia masih beres-beres. Waktu Sayyidah Aisyah datang, Sofwan lihat Sayyidah Aisyah. Antum tahu apa yang disebutkan sama Sofwan? Yang dibilang sama Sofwan. Sofwan pertama lihat Sayyidah Aisyah, Sofwan bilang begini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu umumnya. Kenapa? Sofwan tahu, ini musibah ini. Ini musibah ini. Kalau yang di zaman sekarang bilang, orang bilang, soya apa ya Allah. Jadi Sayyidah Aisyah bilang Sofwan itu tidak pernah bicara dengan saya kecuali saat Sofwan bilang naik ke atas kuda. Itu saja. Jadi Sayyidah Aisyah naik di atas kuda, Sofwan tuh pegang talinya itu. Jadi Sofwan berjalan ke depan, Sayyidah Aisyah di belakang. Itu dituntun sampai Madinah. Rasulullah dengan pasukan itu sudah sampai duluan di Madinah. Waktu turun, tidak ada Sayyidah Aisyah di dalam tenda tadi. Tandu tadi itu tidak ada. Ya sudah antum tahulah. Para bazir apa kerjanya? Orang-orang munafikun itu mereka itu sudah tunggu-tunggu.
Ini tembakan, sasaran tembakan bagus ini. Setelah cek, ini siapa yang tidak ada? Saya bilang ada 2 orang. Siapa itu? Sayyidah Aisyah. Dengan siapa lagi? Sofwan. Saya bilang, ada apa? Orang munafik karena mengerti ini, udah mulai bikin akan jadi cerita. Andai hari itu sudah ada medsos, itu viral. Waktu itu sudah ada WhatsApp, sudah ada Instagram, sudah ada Facebook. Antum lihat deh, antum baca deh komentar-komentar netizen yang berajaib-ajaib itu. Kadang-kadang berita di sosmed ini tidak begitu wah, tapi yang wah itu komentar netizennya. Komentar netizen itu aneh-aneh. Saya bilang itu Kaseng. Saya Aisyah dengan Sofwan itu. Cerita ini sampai ke Rasulullah. Rasulullah belum bisa bilang apa-apa. Karena belum membenarkan ini betul tidak ini. Sayyidah Aisyah dengan Sofwan. Jadi orang itu tunggu di depan kota Madinah. Ini betul Kaseng berdua kalau balik ini. Bagus. Tiba-tiba sudah muncul, terlihat Sofwan pegang tali kuda, Sayyidah Aisyah di depan dan bilang, itu Kaseng, sana itu. Antum bayangkan Rasulullah SAW secara pribadi, seorang Rasul, itu akan penggoyangan itu, Masya Allah. Ibu-ibu ini kalau terjadi sama ibu-ibu perempuan tua yang itu tadi itu. Kira-kira bagaimana? Abangnya ceris lah. Berita sudah viral, tambah dengan kenyataan orang lihat betul Sofwan itu datang dengan Sayyidah Aisyah. Dan sampai Sayyidah Aisyah ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, kamu baiknya istirahat dulu di rumah bapakmu. Rasulullah bilang begitu. Balik istirahat di rumah bapak dulu. Ini situasi Rasulullah yang bisa tomakan. Yang dipelajari dari sini kisah ini nanti tadi ada kaitannya tadi itu. Sebenarnya tema penting adalah penguatan hati. Tapi sisi yang lain, pelajaran yang lain adalah kalau ada masalah-masalah dalam rumah tangga kayak begini, satu hal yang mesti diperhatikan, prop mulut. Jangan komentar. Karena masalahnya masih panas. Ya orang tentu bilang jangan makan bubur panas. Nanti mulut melepuh. Rasulullah berdiam. Rasulullah bilang Sayyidah Aisyah pulang dulu. Ya. Biar situasi tenang. Sayyidah Aisyah pulang ke bapaknya. Lalu cerita makin liar. Sampai nanti ada kaum mukminin seperti Hasan bin Sabit, penyair terkenal. Jadi kaum mukminin itu terbagi 2. Ada yang menyangkal, ada yang kalau ditanya dong sing membenarkan, tapi dong cerita saja. Dong tidak membenarkan, juga tidak membohongi. Jadi kalau ditanya, itu betul Kaseng, Sofwan dengan Aisyah. Dan bilang ketong sing membenarkan, ketong sing perlenta juga. Cuma akan bercerita begini. Jadi dong cuma cerita saja. Kaum muslimin itu terbagi 2 begitu. Nanti ayatnya turun, orang-orang yang menceritakan kisah yang cerita tentang itu mereka didera, termasuk Hasan bin Sabit itu juga didera. Padahal dia tidak membenarkan, cuma menukilkan cerita saja. Dan sebagian kaum muslimin tidak membenarkan itu.
Ada salah seorang sahabat yang dia ngomong sama istrinya. Dia bilang, ya, kira-kira ibunya nih, Mi, saya ini kalau dibandingkan dengan Sofwan itu lebih baik dari saya. Sejahat-jahatnya saya ini kalau ada di posisi Sofwan bersama dengan Aisyah, saya tidak akan mungkin melakukan apa yang disebutkan oleh orang-orang itu. Kalau saya saja tidak mampu, tidak berani untuk melakukan hal itu, apalagi Sofwan yang lebih takwa, yang lebih soleh, tidak akan mungkin melakukannya. Jadi suuzonnya itu yang dihilangkan, husnuzon yang dikedepankan buat saudaranya. Karena belum ada dalil bukti yang jelas bahwa keduanya ini melakukan perbuatan yang buruk. Sampai beberapa hari Sayyidah Aisyah tuh di rumah kerjanya nangis saja. Sama ibu-ibu lah. Kayak bapak-bapak jangan sering sakiti hati istri ya. Kerjanya tuh nangis saja di rumah. Saya ada sedikit, baik itu nikahi dia sesing sayang beta lagi. Jadi Sayyidah Aisyah itu satu hari itu tuh berapa hari itu kerjanya nangis saja. Sholat nangis, tilawah, ya, kira-kira pasti ada tilawah lah. Tilawah nangis, sholat nangis, begitu terus. Lalu Sayyidah Abu Bakar bilang, kamu baiknya pulanglah. Sayyidah Aisyah bilang, saya tidak akan pulang sampai Rasulullah sendirian datang ambil beta. Beta saya akan pulang kecuali sampai Rasulullah datang ambil beta. Bapaknya bilang, si kayak ketemu ini orang sembarang saja. Ini mau siapa laki, tapi itu Nabi. Beta saya akan balik ke Rasulullah rumah kecuali Rasulullah datang ambil beta, ataukah ayat dari langit turun menjelaskan tentang kebersihan saya. Fa subhanallah, dalam situasi yang kayak begitu Allah turunkan ayat yang kemudian bikin dada Rasulullah SAW itu menjadi plong. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun. Dijelaskan dalam Al-Qur'an itu orang-orang yang bikin cerita tipuan itu usbatun minkum. Mereka itu bagian dari kalian, orang mukmin. Kayak Hasan bin Sabit. Lalu dijelaskan betapa bersihnya ini Sayyidah Aisyah dari semua tuduhan-tuduhan yang ada. Itu yang Anda maksudkan tadi Al-Quran itu adalah kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Al-Quran itu datang supaya menguatkan. Ketong tuh dalam aktivitas ketong, Bapak Ibu di kantor dan seterusnya, ada banyak situasi yang tidak bisa ketong kendalikan. Yang kadang-kadang bikin hati itu menjadi lemah. Pergi ada orang teman pun kelakuan begini, pergi ada permintaan orang tua begini, pergi laki pun kelakuan begini, anak pun kelakuan begini, seterusnya. Al-Quran itu dia sebagai penguat hati kita. Karena itulah disebutkan kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang baca Al-Quran dengan terjemahannya itu lalu mentadaburi, dia menjadi penguat hati untuk bisa melewati sehari-hari yang dia lalui. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang Bapak Ibu lakukan di SBK ini itu tidak ansih mentilawahkan Al-Quran saja, tapi di sana ada cara untuk bagaimana supaya kita mentadaburi Al-Quran, bagaimana supaya kita mentatbik Al-Quran. Jadi seluruh ta'amul interaksi kita dengan Al-Quran itu semua diperbaiki di sehari bersama Al-Quran. Jadi itu yang mesti kita mesti tangkap, bahwa SBK itu bukan ansi siapa ini mau kejar-kejaran siapa yang paling terbanyak, bukan soal hanya tilawah. Tapi ada sisi yang lain yang mesti diperhatikan adalah ini tilawah ini mesti bikin saya itu mengerti. Kalau saya baca Al-Quran ini, apa sebenarnya yang Allah inginkan dari saya dengan membaca Al-Quran ini? Hanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Iqra'ul Qur'ana ma nahaka fa in lam yanhaka fa innaka lam taqra'. Baca Al-Quran sampai kita tahu bahwa Al-Quran itu sedang melarang kita melakukan sesuatu. Kalau baca Al-Quran tidak mengerti Al-Quran sedang melarang kita, itu artinya kita tidak sedang membaca Al-Quran. Yang penting, ya antum bayangkan saja nih, dalam satu Ramadan ini ada banyak orang tilawah Al-Quran. Kalau antum tanya, dia mengerti kasih arti dari surat At-Takatsur?
Ya, di beberapa kesempatan beberapa teman-teman tuh saya sering bilang, sudahlah antum semuanya baca seluruh terjemahan Al-Qur'an 30 juz, tapi minimal mulailah dari juz 30. Mulailah dari juz 30, mudah-mudahan dari juz 30 itu berubah menjadi 30 juz. Dibaca supaya kau mengerti. Nah, dengan bacaan itu kemudian baru hati kita itu menjadi kuat karena bacaan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, 3 hal ini saja yang ingin Anda sampaikan buat kita semua dan anak pribadi. Quran itu jadi bekal terbaik, ya. Lalu kemudian dia sebagai pembersih. Ya, di ayat tadi Ar-Ra'd, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamalas sailul zabadur rabiyah. Begitu. Dan yang terakhir, Al-Quran itu sebagai penguat kita di ketemu hari-hari yang kadang-kadang kayak musim begini. Tadi hujan, ketemu kira sugalap semua, tiba-tiba lagi terang. Yang bikin ketemu kuat untuk menghadapi semua situasi itu adalah dengan kita selalu bersama dengan Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, 3 hal ini yang bisa Anda sampaikan dalam tauhid Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, min ahlul Quran, keluarga kita, anak-anak kita seluruhnya termasuk dari orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.